Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Solehti Arifatul Milah. Saya berasal dari Pasir Bogor. Asal sekolah saya dari Madrasah Aliyah Nurul Iman. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi. Kira-kira kalian ada yang tahu gak apa itu sosialisasi? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Sosialisasi adalah proses seseorang mempelajari dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun sosialisasi menurut para ahli, yang pertama menurut Peter L. Beger. Menurut Peter L. Beger, sosialisasi adalah proses belajar seseorang untuk menjadi anggota masyarakat supaya bisa berperan aktif dalam masyarakat. Kedua, menurut Parker F. Hunt, sosialisasi adalah menurut Edward Steele, sosialisasi adalah proses belajar seseorang seumur hidup, dijalani anggota kelompok dan masyarakat melalui pembelajaran kebudayaan. Apa sih tujuan sosialisasi? Nah, tujuan sosialisasi yang pertama adalah untuk mengetahui nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kedua adalah untuk mengetahui lingkungan sosial budaya. Ketiga, untuk mengendalikan fungsi organik. Keempat, menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kelima, menampilkan keterampilan yang dibutuhkan individu selama hidup di tengah masyarakat. Yang keenam, menanamkan nilai kepercayaan yang telah ada di masyarakat seperti agama, etika, moral, dan sebagainya. Yang ketujuh, membantu individu adapun jenis-jenis sosialisasi, yang pertama ada sosialisasi primer, yang kedua ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah proses belajar seorang anak pertama kali dalam kehidupan dan diajarkan hal-hal yang mendasar, yaitu oleh keluarga. Contohnya, anak-anak belajar berbicara sopan, berperilaku baik, dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari orang tua dan keluarganya sejak kecil. Sosialisasi sekunder adalah proses belajar lanjutan seseorang setelah keluarga, yaitu teman bermain, sekolah, dan tempat kerja. Contohnya, siswa belajar mematuhi tata sekolah, mematuhi guru, dan bekerja sama dengan teman yang ada di sekolah. Sosialisasi sekunder mempunyai dua proses. Yang pertama, resosialisasi, yaitu pemberian status identitas yang baru kepada seseorang. Yang kedua, desosialisasi, yaitu seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Sosialisasi mempunyai beberapa proses. Yang pertama, preparatory stage atau tahapan persiapan, yaitu tahapan dimulai sejak manusia lahir. Anak dipersiapkan untuk mengenal dirinya, mengenal ayah, ibu, dan orang di sekitarnya. Yang kedua, play stage atau tahapan meniru, yaitu tahapan seseorang meniru orang-orang di sekitarnya atau orang yang dekat dengannya. Yang ketiga, game stage atau tahapan siap bertindak, yaitu tahap seseorang siap bertindak melakukan perannya dengan statusnya dan dengan kesadarannya. Yang keempat, generalization stage atau tahap penerimaan. Pada tahap ini, seseorang sudah dianggap dewasa dan dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu agen-agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Seorang anak pertama kali diajarkan dan belajar hal yang mendasar dan akan membentuk kepribadian seseorang. Contohnya, belajar jalan, bicara, agama, etika, baik, buruk, dan lain-lain. Yang kedua adalah teman sebaya atau peer group. Setelah keluarga, anak akan bergaul dan belajar dengan teman seusianya. Diajarkan tentang solidaritas, setia kawan, kejujuran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sekolah, yaitu seorang anak diajarkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya bertanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Yang keempat,
belajar di sekolah, di keluarga, pelajaran dengan teman akan diterapkan di lingkungan yang baru, yaitu dunia kerja atau masyarakat. Dan yang kelima adalah media massa, yaitu proses belajar seorang anak tentang tontonan hiburan, pengetahuan, berita, dan lain-lain akan mempengaruhi kehidupan anak. Dan yang selanjutnya ada tipe-tipe sosialisasi, sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal adalah proses belajar seorang individu oleh lembaga yang berwenang, contohnya lembaga pendidikan, lembaga militer, dan lain-lain. Sosialisasi informal adalah proses belajar seorang individu dalam masyarakat, contohnya kursus komputer, kursus jahit, sepak bola, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu pola sosialisasi. Metode pengajaran sosialisasi ada dua. Yang pertama, pola retensif, yaitu metode dengan cara penekanan kepatahan seorang anak kepada agen sosialisasi, lebih cenderung komunikasi satu arah pada pengajaran perintah. Contohnya, anak tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Jadi yang menonjol adalah diberikan hukuman bila melakukan kesalahan. Yang kedua, pola partisipatoris, yaitu di mana seorang anak bisa berkomunikasi dan arah anak bisa mengungkapkan pendapatan. Metode ini dengan ciri memberikan imbalan bila melakukan prestasi. Sosialisasi pembentuk kepribadian. Pengertian kepribadian menurut para ahli. Menurut Rollins and Warren, kepribadian adalah organisasi faktor biologis dan psikologis yang mendasari seorang individu berperilaku. Menurut Theodore R. Newcomb, kepribadian adalah organisasi sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Menurut Yingling, kepribadian adalah keseluruhan perilaku diri seorang individu, sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangka lain situasi. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, faktor biologis adalah faktor yang diperoleh berdasarkan keturunan orang tuanya. Misalnya, bakat, tinggi badan, penyakit bawaan, golongan darah, kepintaran, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan fisik. Adalah tempat keadaan alam di mana dia tinggal akan mempengaruhi kepribadian. Contoh, ketika tandus kering akan punya kepribadian serakah, kikir, dan menjadi pemarah. Dan ketika subur akan menjadi ramah, baik, dermawan, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Adalah kebiasaan yang biasa dia lakukan oleh sekelompok orang-orang terdekat di mana dia tinggal. Contohnya, kebiasaan merokok, kebiasaan ngomong kasar. Yang keempat, faktor pengalaman kelompok adalah keadaan seseorang hidup di mana dia tinggal, dengan siapa dia berganti. Contoh, keluarga, teman sebaya. Dan yang kelima, pengalaman unik adalah pengalaman yang dilalui seseorang di masa lalu sedang menjalani keadaan. Akan berbeda pengalaman antara dirinya dan orang lain. Pengalaman unik ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, sampai sini kalian sudah pada paham belum apa itu sosialisasi? Aku harap kalian sudah pada paham ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.